Kita di YRH Ministry memiliki visi adalah siap masuk ke Samain, ke surga, tanpa mengalami kematian. Artinya kita diangkat hidup-hidup, berarti kita mengalahkan kematian. Peristiwa ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia maupun juga dalam sejarah Samain, ya. Karena ini satu kali terjadi selama-lamanya. Kita memiliki pelayanan, ya, kantor pusat kita di Samain, di Yerusalem Baru. Karena dari sanalah asalnya pelayanan kita YRH Ministry. Kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat adalah YRH Ehad. Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Satu adanya. Semuanya berpusat pada YRH Ehad. Karena untuk itulah YRH Ministry berdiri. YRH Ministry ini pelayanan yang diperintahkan oleh YRH Ehad, di mana saya diminta untuk berteriak, untuk membangunkan mempelai kudusnya, untuk menyambut kedatangan Adonai Yeshua Hamashiach. Lalu kita memiliki misi siap untuk diangkat hidup-hidup ke Samain, ke surga, siap untuk di rapture. Rapture itu bicara persiapan. Rapture ini nanti bicaranya adalah mempelai-mempelai Adonai Yeshua Hamashiach yang akan duduk di tahta, yang akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi dunia atau menghakimi bangsa-bangsa, dan juga menghakimi para malaikat. Mempelai-mempelainya ini nanti yang akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Itulah yang akan di rapture, ya. Jadi yang di rapture itu orang-orang VVIP. Artinya kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hidup kita untuk menyambut kedatangannya. Dan itu semua harus sesuai dengan versinya YRH Ehad, bukan versinya manusia. Itulah visi dan misi kita. Kita akan masuk ke Daftar Elohim, judulnya Manusia yang Menolak Nubuatan dan Penggenapannya, apa konsekuensinya? Kita akan baca Daftar Elohim, Matius 3 ayat 15, Kisah Para Rasul 3 ayat 18, Wahyu 1 ayat 3, Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Kita baca Matius 3 ayat 15. Akan tetapi sambil menanggapi, Yesua berkata kepadanya, "Turutilah sekarang, karena demikianlah yang seharusnya terjadi pada kita untuk menggenapi seluruh kebenaran." Maka dia pun menurutinya. Kisah Rasul 3 ayat 18. Namun hal-hal yang telah Elohim beritakan melalui mulut semua nabinya, bahwa Hamashiach harus menderita, demikianlah dia telah menggenapinya. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah siapa yang membaca dan siapa-siapa yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat ini, dan yang memelihara apa yang telah tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 22 ayat 18 sampai 19. Sebab aku bersaksi bersama setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan nubuat kitab ini, jika seseorang menambahkan sesuatu kepadanya, Elohim akan menambahkan atasnya bencana-bencana yang telah tertulis di dalam kitab ini. Dan jika seseorang membuang sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, Elohim akan menghapus bagiannya dari kitab kehidupan dan dari kota kudus dan apa yang telah tertulis di dalam kitab ini. Haleluya, amin. Di dunia ini, hampir semua manusia di dunia ini menolak, ya, nubuatan yang sudah tertulis, termasuk penggenapannya, dengan alasan seolah-olah sekarang sudah zaman modern. Nubuatan itu seolah-olah sudah usang, ya, tidak berlaku. Banyak, ya, di antara kita, ya, jangankan dunia, ya, anggap seperti itu. Apa yang sudah ditetapkan, ya, diwahyukan ribuan tahun yang lalu, apa yang akan terjadi di zaman akhir, itu manusia selalu mengatakan, wah,
Bukan begitu. Ya, itu sudah usang, tidak berlaku lagi. Ya, mengatasnamakan hak asasi manusia, mengatasnamakan free will, kebebasan. Ya, mengatasnamakan, wah kita tidak mau dikontrol, kita tidak bisa dikontrol oleh orang, oleh siapapun. Ya, jadi seolah-olah apa yang sudah ditetapkan itu tidak berlaku di zaman akhir. Itu yang saya perhatikan, ya, seolah-olah nubuatan itu bisa kita tolak. Demikian juga dengan penggenapannya. Dafar Elohim di Matius 3 ayat 15 tadi, Kisah Rasul 3 ayat 18, Wahyu 1 ayat 3, maupun juga Wahyu 22 ayat 18 sampai 19 dikatakan semua nubuatan, ya, atau firman, ya, ini semua itu mengenai Yesua itu sudah digenapi dan yang sedang digenapi. Ya, jadi kalau di kitab Wahyu itu bicara yang sedang digenapi atau yang akan digenapi, ya, itu yang disebut dengan eskatologi, ya, bicara mengenai zaman akhir. Itulah nubuatan yang kita baca tadi, ya, dan juga penggenapannya. Lalu dikatakan yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan memelihara nubuatan firman ini. Ya, kenapa dikatakan kita berbahagia kalau kita memelihara nubuatan atau firman ini? Karena apa? Karena kita pasti akan disingkapkan hal-hal yang tidak dimengerti oleh orang lain. Sebagai contoh, ya, nubuatan ketika jauh sebelum Adonishua datang, ya, itu sudah dinubuatkan, ya, bahkan dikatakan akan datang, ya, seseorang, ya, yang akan menebus umatnya, ya, yang akan menyelamatkan umatnya. Itu sudah dinubuatkan, bahkan sebenarnya termasuk namanya sudah dinubuatkan. Ya, tetapi ketika penggenapan, ya, sudah terjadi, justru di zaman akhir ini semua penggenapan yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan oleh Adonishua Hamashiach, itu oleh manusia itu dipelintir, ya, artinya dibuat seolah-olah harus sesuai dengan di zaman akhir, ya. Contohnya begini, ketika dikatakan nanti akan lahir seorang anak manusia, ya, jadi Elohim itu akan menjadi sama seperti manusia, ya, dan sebenarnya itu sudah diberi nama, ya, Yesua, ya, tetapi oleh dunia, oleh manusia, ya, karena mungkin dalam bahasa-bahasa tertentu tidak mengenal huruf-huruf yang sama seperti huruf-huruf Ibrani, akhirnya seolah-olah bahasa yang lain itu mengadaptasi bahasa Ibrani, akhirnya dibuatlah nama lain. Jadi ini yang saya sampaikan, ya, karena apa? Karena ini yang saya perhatikan, ya, banyak orang menganggap kebenaran itu ada di pihak mereka, dalam arti di pihak orang-orang yang mengatakan, wah sama kok itu, ya, sama kok nama ini dengan nama Yesua, ya. Artinya apa? Artinya nubuatan yang sudah ditentukan, ya, ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Adonishua datang, itu ketika penggenapan yang terjadi itu seolah-olah ditolak, ya, seolah-olah dibatalkan, ya, seolah-olah disesuaikan dengan zaman akhir, ya. Nanti kita akan lihat mengenai nubuatan zaman akhir, ya, itu juga sekarang manusia mencoba menolak, ya, atau rekayasa, ya, supaya nubuatan itu sesuai dengan kehidupan manusia di zaman akhir. Jadi kita jangan main-main, ya, Bapak Ibu mempelajari Adonishua Hamashiach maupun yang mendengarkannya. Saya selalu mengatakan hati-hati berbicara, ya, khususnya mengenai nubuatan, mengenai penggenapan, ya, itu tidak main-main, ya, karena meskipun itu sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu, ya, itu pasti akan terjadi. Nubuatan dan penggenapan itu tidak bisa ditolak, tidak bisa
direkayasa atau tidak bisa diatur yang sesuai dengan kebutuhan zaman akhir, tidak. Sebagai contoh, ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan, artinya sebenarnya itu sudah dinubuatkan karena Sodom dan Gomora ini melakukan kejahatan dan akan dihancurkan. Tapi Abraham bilang begini, Yahweh, masa engkau akan menghancurkan kota itu kalau ada 50 orang benar? Bapak Yahweh Elohim bilang, kalau ada 50 orang benar, saya tidak menghancurkannya. Turun lagi, 40, turun lagi, 30, turun lagi, 110 itu terakhir ya. Saya tidak akan menghancurkannya. Maka kita akan mengerti ya, sejarah dari Sodom dan Gomora itu ya, dia dihancurkan karena hanya ada 3 orang benar. Ya, berarti apa? Berarti tawar-menawar sampai titik kelima saja itu tidak terpenuhi. Ya, artinya apa? Itu tetap dilakukan, nubuatan itu tetap dilakukan penggenapannya dengan cara dihancurkan. Artinya nubuatan itu tidak bisa dibatalkan, ya, tidak bisa ditolak. Begitu juga waktu Adonisua, ya, mencoba, ya saya sebut bernegosiasi dengan Bapak Yahweh. Adonisua bilang apa waktu dia berdoa di Taman Getsemani? Bapak, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakkulah yang jadi. Seolah-olah ya, Adonisua itu ingin menunjukkan bahwasanya apa yang sudah dinubuatkan mengenai kedatangan Adonisua itu sendiri, bahwasanya dia harus datang ke dunia dan dia harus mati disalib dan dia harus dikubur ya, dan dia nanti akan bangkit naik ke surga. Itu Adonisua istilahnya mengatakan kalau mungkin lalukanlah cawan ini, artinya kalau bisa Bapak jangan saya sampai mati, kira-kira seperti itulah ya. Artinya apa? Di sini sebenarnya Adonisua ingin menunjukkan bahwasanya apa yang sudah ditetapkan oleh Bapak Yahweh tidak bisa dibatalkan. Ini yang saya perhatikan di zaman akhir ini, semua manusia itu ingin membatalkan. Seperti yang kemarin saya sampaikan masalah Torah belum digenapi dengan Torah yang sudah digenapi. Adonisua itu sudah menggenapi, tetapi manusia ini di zaman akhir masih mencoba menolak penggenapan Adonisua, tidak mengakui kebangkitannya setelah 3 hari 3 malam di dalam kubur, malah berubah-ubah. Artinya apa? Itu menolak secara tidak disadari. Mereka menolak penggenapan itu, mereka tolak. Begitu juga naik ke Samai tidak pernah diakui. Sebenarnya itu juga menolak Adonisua itu sudah mati, sudah bangkit, sudah naik ke Samai, itu ditolak. Bagaimana mungkin ya manusia ini mencoba mengatasnamakan Torah ya, tetapi menolak penggenapan Adonisua. Ini tadi yang saya sampaikan ya. Konsekuensinya itu, akibatnya itu fatal. Waktu saya menyampaikan Dafar Elohim, ya sudah cukup lama ya, tahun lalu kalau tidak salah itu ya, mengenai 8 miliar manusia ini sebenarnya memilih masuk ke alam maut. Ya, bayangkan kalau kita disuruh pilih nih, ya, surga atau neraka. Pasti secara teori kita akan mengatakan surga. Tapi sebenarnya manusia itu memilih neraka, memilih alam maut tanpa dia sadari. Karena memang itu yang terjadi. Di neraka itu, di alam maut itu miliaran manusia. Siapa bilang di surga miliaran? Tidak ada. Ya, di neraka miliaran manusia. Jadi jangan dikira main-main, tidak. Itu semuanya terjadi ya. Makanya saya bilang, nubuatan ini tidak bisa ditolak ya. Seperti juga di zaman akhir sekarang. Dikatakan apa? Nanti akan ada namanya anti Hamasya. Tetapi manusia itu mengatakan begini, oh nggak bisa kita diatur, nggak bisa, kita tolak itu, ngomong ke ini, ngomong ke itu, supaya kita tolak itu. Padahal sudah dinubuatkan akan ada tanda. Wahyu 13 itu jelas. Yang ada tandanya bisa membeli dan menjual, yang tidak ada tandanya tidak bisa membeli dan menjual. Tapi mau dicoba untuk dihapuskan Wahyu 13 tadi di ayat terakhir. Artinya seolah-olah nubuatan itu kita hapus saja.
Ya, supaya semuanya jangan diberi tanda. Hebat ya manusia ini ya, di zaman akhir ini. Hebat sekali dia punya ini. Wow, jangan mau dikontrol. Ya kalau nggak mau dikontrol ya harus di rapture. Kalau tidak di rapture ya harus siap dikontrol sama si Satan. Itu konsekuensinya, itu akibatnya. Makanya di sini saya mengatakan apa akibatnya kalau kita menolak nubuatan, kalau kita menolak penggenapan, ya itu akibatnya. Engkau harus masuk ke masa itu dan tidak bisa engkau mengatakan, wah saya tidak bisa dikontrol, saya punya free will, saya punya hak asasi manusia. Karena masih hidup kita bisa ngomong begitu. Coba kalau sudah di alam maut, berani nggak ngomong sama penguasa alam maut? Hei setan, saya hak asasi saya lebih tinggi daripada engkau. Gak bisa kita ngomong begitu di alam maut. Wah, diketawain kita sama Satan, dicincang kita sama Satan itu, dibakar kita di neraka. Nggak bisa kita bicara di alam maut, bicara hak asasi manusia, bicara free will, bicara tidak mau diatur. Nggak bisa. Kalau sudah masuk ke alam maut ya kekal selama-lamanya. Supaya kita jangan sampai ke situ ya kita harus di rapture. Bagaimana cara supaya kita di rapture? Harus mempersiapkan diri. Dengan cara apa? Dengan cara Bapak Yahweh, dengan cara Adon Yesua, dengan cara Ruach Kodes, bukan dengan cara kita, versi kita. Seolah-olah manusia ini punya hak. Tidak. Jangan main-main. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya manusia itu tidak punya hak untuk masuk ke surga. Saya sampaikan, tidak punya hak kecuali kalau dia mengakui Adon Yesua HaMashiach ya sudah menebusnya dengan tubuh dan darahnya. Kalau dia tidak mengakui dan tidak melakukan daftar Elohim, tidak mungkin masuk ke surga. Ya, ini yang terjadi ya, Bapak Ibu mempelai Adon Yesua HaMashiach maupun yang mendengarkannya. Jadi seolah-olah di zaman akhir ini manusia itu dengan enak mengatakan, wah nggak bisa begitu. Wah jangan mau kamu begini. Betul. Kalau tidak mau ya kau harus hidup benar. Ya jangan berkoar-koar sesuatu yang kau tidak tahu. Ngaku-ngaku diutus, ngaku-ngaku disuruh oleh Roh Kudus. Coba ngomong di depan media. Kalau saya tidak disuruh Roh Kudus, saya dilempar ke lawang api. Berani nggak ngomong begitu? Harus begitu. Kalau memang berani, ucapkan. Saya dengar itu. Saya diutus, saya disuruh Roh Kudus. Roh Kudus yang mana? Namanya saja sudah salah. Ngaku-ngaku disuruh Roh Kudus. Bohong besar itu tidak ada seperti itu. Ya, ini yang terjadi. Tapi itu pun masih diikuti. Saya sampai sedih sebenarnya ya. Sampai malah menghina kita. Ya, tidak apa-apa. Ya, kita tidak punya kekuatan apa-apa. Nanti urusannya dengan Bapak Yahweh, dengan Adon Yesua, dengan Ruach Kodes. Bukan dengan saya. Saya hanya diutus. Maka saya bilang, saya disuruh berteriak. Berteriak artinya memperingatkan. Mempelainya untuk bangun, ya supaya bangun menyambut kedatangannya. Itu artinya memperingatkan, ya. Jadi bukan main-main, bukan, ya. Kalau engkau memang disuruh, omong, klaim. Kalau saya bohong dilempar ke lautan api, ngomong begitu. Nggak ada, saya nggak pernah dengar ada orang berani mengatakan, kalau saya tidak disuruh Roh Kudus, kalau saya tidak disuruh oleh Adon Yesua, atau dia panggil nama yang lain, saya dilempar ke lautan api. Berani nggak ngomong? Kalau berani, Allah ucapkan. Engkau akan tanggung akibatnya. Bersama dengan semua orang yang mengikutimu. Ya, makanya saya bilang, penggenapan itu tidak main-main. Ya. Nubuatan juga tidak main-main. Ya. Jadi jangan kita sembarangan. Ya, begitu ada informasi begini, wah kok cuma 12 orang yang di rapture. Wah kejam banget, kejam sekali berarti Elohim itu ya. Yang di rapture cuma sedikit. Saya bilang 12 orang itu minimal. Artinya kalau 12 terpenuhi, rapture terjadi. Nanti di rapture bisa 50, bisa 100, bisa 200, itu nanti. Yang penting 12-nya sudah terpenuhi. Sama seperti tanda-tanda zaman akhir sekarang. Salah satu tandanya adalah bait suci. Bait suci itu nanti akan diaktifkan penggunaannya ya.
Saya tidak bicara bangunannya ya, tetapi penggunaannya. Makanya sudah dipilih imam besar bait suci. Itu tidak pernah terjadi dalam kurun waktu 2000 tahun terakhir. Tidak pernah terjadi ada imam besar baru ini. Karena apa? Karena itu yang disingkapkan. Karena yang 12 orang ini yang akan di rapture mempelai ini sudah terpenuhi. Minimumnya sudah terpenuhi. Makanya rapture pasti terjadi. Dan seperti saya bilang tadi, untuk bisa di rapture kita harus mempersiapkan diri. Gak ada orang di rapture tiba-tiba di rapture dengan alasan saya sudah bertobat. Bertobatnya kayak gimana? Semua kepercayaan di muka bumi ini tahu apa artinya bertobat. Tetapi bertobat yang sebenarnya adalah mengakui ya Adonisua Hamasya itu ya menggenapi semua nubuatan. Salah satunya adalah dia harus mencurahkan tubuh dan darahnya. Itu yang harus kita pahami ya. Nubuatan itu mengandung arti pewahyuan dari Elohim terhadap suatu peristiwa di masa depan ya. Jadi ini tadi saya sampaikan ya. Jadi nubuatan seperti tadi Wahyu 13 ada tanda ya, itu sudah diwahyukan, sudah diberitahu akan ada peristiwa di masa depan, khususnya di zaman akhir. Itu tidak bisa dibatalkan. Ya nanti akan ada tanda. Ya, sekarang saya perhatikan semua manusia ya di Indonesia ini itu ribut masalah tanda. Jangan mau dikasih tanda. Betul. Kalau kau tidak mau dikasih tanda, ya kau harus di rapture. Itu kuncinya. Ya kalau kau tidak di rapture, silahkan. Kalau kau memang bisa masuk ke masa aniaya, silahkan. Itu yang saya disuruh sampaikan ya mengenai nubuatan dan penggenapannya di zaman akhir ya. Jadi kita berkuar-kuar, wah jangan mau begini, karena di situ ada nanochip, karena di situ begini, putus nanti hubungan dengan Elohim. Siapa bilang putus gimana? Berarti kamu membatasi kuasa Elohim, kuasa Bapa Yahweh, karena kau tidak tahu yang namanya tanda. Ya kalau kau tidak mau masuk ke situ ya harus siap di rapture. Seperti saya sampaikan, rapture itu bisa banyak, bisa sedikit. Tergantung dari orangnya, tergantung dari kepatuhannya. Kalau tidak patuh ya tidak mungkin di rapture. Kalau patuh pasti di rapture. Hanya itu kuncinya, tidak ada yang lain. Dikatakan ya, penggenapan itu mengandung arti peristiwa yang sudah terjadi ya, atau yang sudah digenapi sesuai dengan firman ya. Seperti tadi, sebelum Adonisua datang ya, itu sudah dinubuatkan di zaman Nabi ya. Maka dikatakan bahwa semua nubuatan itu harus didengar dan ditaati untuk menggenapi seluruh kebenaran. Ya. Tadi ini Adonisua mengatakan ya, semua itu harus dilakukan ya, supaya kebenaran itu ditegakkan. Makanya dikatakan orang yang berbahagia, orang yang mendengarkan dan memelihara nubuatan firman tersebut. Kita hanya berpikir nubuatan mengenai tanda, tetapi kita tidak pernah berpikir nubuatan mengenai diangkat, mengenai rapture. Harusnya yang kita prioritaskan adalah nubuatan rapture. Masalah nubuatan nanti itu tanda, masalah itu nanti masalah anti Hamasya atau anti apapun itu di zaman akhir, itu belakangan. Yang penting nubuatan mengenai rapture ini harus terrealisasi dulu. Harus kita lakukan, harus kita alami. Kalau kita tidak mengalaminya, kita masuk ke yang namanya masa kesusahan besar atau tribulasi. Di dunia ini banyak manusia yang tidak tahu atau tidak mau tahu mengenai nubuatan yang sudah diberitahukan Elohim melalui nabi atau manusia yang diutusnya ya. Mungkin melalui nabi saja itu kita saja masih menolak ya, sudah ada tertulis dalam kitab suci saja kita masih menolak, masih 1001 alasan dengan ya seperti tadi saya bilang, alasannya hak asasi manusia lah, alasannya tidak mau dikontrol lah, alasannya free will lah, sama seperti kasus LGBT. Itu kan dengan alasan apa? Itu dengan alasan free will. Seolah-olah nggak apa-apa kok itu zaman akhir. Jadi orang banyak mengatasnamakan hak asasi manusia, mengatasnamakan kebebasan, free will. Kalau nanti kau sudah masuk ke alam maut, kau coba ngomong begitu sama si Satan, penguasa alam maut. Malaikat maut. Malaikat maut, saya manusia, punya hak asasi. Saya manusia, punya free will. Dihancurkan engkau di alam maut. Habis engkau, tidak bisa engkau mengatasnamakan
free will di sana, nggak bisa. Emangnya manusia ini hidup berapa lama sih? Ada yang bisa hidup 1000 tahun? Tidak ada. Paling, ya, seperti di dalam kitab suci, 70-80 tahun. Paling juga kemarin saya dengar ada umur 120 tahun. Dia meninggal juga. Itu pun dia 120, kondisi rentan, ya, kondisi tidak berdaya. Apa itu dibanggakan? Gak ada. Kalau kita umur tua juga kayak begitu, ya gak ada gunanya. Lihat malaikat itu, tahu malaikat gagah, dahsyat. Tahu nggak berapa umurnya? Jutaan tahun umurnya. Gak tua-tua dia. Ya kita harus seperti itu nantinya. Gak ada cuma ukuran cuma 120 tahun, 200 tahun, 300 tahun. Aduh, kasihan ya. Udah tua juga, lemah, tidak berdaya. Lebih bagus kita seperti malaikat. Sudah jutaan tahun umurnya tapi gagah tetap, kuat, dahsyat. Harus seperti itu kita. Jadi jangan kita berpikir untuk sesuatu yang temporary, sesuatu yang singkat. Ya. Ini yang saya perhatikan ya. Manusia-manusia lebih memilih untuk memikirkan sesuatu yang singkat, memikirkan untuk keinginan diri sendiri. Seolah-olah, wah 2030 nanti akan begini begitu. Emangnya ada tertulis 2030? Emangnya apa engkau tahu tahun sebenarnya saat ini? Seperti yang saya sampaikan, tahun sebenarnya saat ini adalah 5995. Nanti kurang lebih akhir September itu menjadi 5996. Itu tahun sebenarnya. Bagaimana engkau bisa mengatakan 2030 itu adalah kiamat? Kiamat apa? Kiamat itu masih lama. Artinya langit pertama, bumi pertama ini akan hilang. Itu masih lama. Itu setelah kerajaan 1000 tahun baru itu terjadi. Bayangkan, kerajaan 1000 tahun berarti masih lebih dari 1000 tahun lagi. Kalau kiamat yang sebenarnya ya. Jadi ini harus kita baca, nubuatan-nubuatan ini harus kita baca. Jangan nubuatan-nubuatan dari tempat lain yang tidak jelas. Tapi itu pun masih dipercaya. Saya nggak habis pikir. Ya, orang-orang itu masih percaya. Ya sudah, kalau kau tidak percaya dengan gembalamu, ya buat apa engkau ngikuti? Gak ada gunanya. Ya, saya sudah keras begini pun ngomong, gak percaya juga itu apa, gak apa-apa. Silahkan lebih percaya kau dengan orang lain, silahkan. Ya, makanya saya bilang, coba tanya mereka, pernah masuk ke surga gak? Pernah masuk ke neraka gak? Tanya mereka, siap gak dilempar ke lautan api? Kalau memang siap, ikuti dia. Harus begitu, tegas. Jangan main-main. Ini cuma, wah ini Pak, ada begini. Masih percaya juga, ya silakan. Kalau kita masih percaya kayak begitu, daripada yang sudah diutus, nggak mungkin kau selamat. Sekali lagi saya katakan, tidak mungkin. Jangankan di rapture, masuk ke surga pun kau tidak mungkin. Ya, jangan menyesal selama-lamanya. Gak ada gunanya. Maka saya bilang tadi, kalau sudah di alam maut, kalau sudah di lautan api, engkau mau ngomong apapun tidak ada gunanya. Habis engkau selama-lamanya. Mau nangis darah sekalipun engkau tidak ada gunanya. Makanya pergunakan waktu. Jangan mendengar hal-hal yang tidak benar. Ya, mungkin sekarang kau masih bisa melihat, oh saya kenal lama sama itu daripada sama Pak Henry. Pak Henry baru kemarin sore saya dengar. Dia sudah tahunan saya dengar. Wah, saya bilang, ya sudah, nggak apa-apa. Saya kan kasihan. Maka saya sudah bilang sama Tuhan Yesus waktu saya panggil, Tuhan jangan pakai saya, pakai orang lain. Saya tidak mampu Tuhan, saya bilang. Akhirnya saya terima, tapi saya bilang, engkau yang memanggil mereka, bukan saya. Malah kemarin ada mantan kita malah memberikan ayat-ayat seolah-olah saya menzolimi mereka, dikasih ayat. Waduh, saya bilang, kasihan, kapan saya menzolimi kamu? Ya, kalau kau mendengar ya, saya tidak pernah menzolimi kamu. Saya justru kasihan melihat kamu. Kalau kau bertobat, ya kau sungguh-sungguh mengikuti, maka saya bilang, kalau saya tidak benar, saya menggantikan kamu di lautan api.
selama engkau taat dengan dawah Elohim. Tapi kalau engkau tidak taat, Bapak Yahweh juga tahu. Ya, saya tidak tahu masalah ketaatan manusia, saya tidak tahu. Bapak Yahweh jauh lebih tahu isi hati kita. Ya, jadi jangan main-main mengenai namanya pengutusan. Saya kemarin sudah berkali-kali menyampaikan mengenai pengutusan, mengenai menguji roh, ya. Itu yang harus kita pahami, ya. Lalu dikatakan di dalam Wahyu tadi, ya, 22 ayat 18-19 dikatakan, yang menambah perkataan firman, maka kepadanya akan ditambahkan bencana-bencana. Ini tadi, ya. Dan yang mengurangi atau membuang perkataan atau firman nubuatan, maka namanya akan dihapus dari kitab kehidupan. Ini tidak main-main, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia. Karena kalau kita sudah masuk di dalam kematian kekal, ya, itu nama kita dihapus, ya, dan itu sangat mengerikan, ya, sangat mengerikan. Mungkin kalau di dunia ini, kalau kita tidak bisa tidur satu hari, mungkin kita mengeluh, aduh saya capek, tidak tidur saya satu hari. Tapi nanti kalau sudah di alam maut, boro-boro kau tidur, jangankan satu hari, satu detik pun kau tidak bisa tidur. Ya, sekali lagi saya sampaikan, satu detik pun kau tidak bisa tidur, sepersekian detik pun kau tidak bisa tidur kalau sudah masuk ke alam maut. Ya, jadi jangan main-main, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia. Gunakan waktu ini. Emang saya nggak capek? Saya juga capek, sangat capek saya istilahnya. Tapi saya usahakan terus selalu hadir. Ya, semua kita capek, manusia semua capek, tidak ada yang tidak capek, Bapak Ibu, ya, mempelai Indonesia Malaysia, supaya kita mengerti. Karena nanti sudah masuk ke alam maut, itu dia boro-boro tidur, boro-boro istirahat. Makanya dengarkan yang Lazarus dan orang kaya. Dia hanya minta satu tetes air, saya tidak bisa. Dan dia meraung-raung selama-lamanya. Ya, di alam maut meraung-raung selama-lamanya, berteriak selama-lamanya. Istirahat sebentar pun dia tidak bisa. Ya, disiksa selama-lamanya. Jadi nggak main-main, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Malaysia maupun mendengarkannya. Nubuatan mengenai kedatangan Adonai Yeshua Masih itu sudah diberitahukan ribuan tahun sebelumnya, ya. Ini banyak ayat-ayatnya, ada di Yesaya 9 ayat 5, Yesaya 53, ya. Dan digenapi, di mana disebutkan salah satunya adalah malaikat Gabriel, ya, menyampaikan kepada Maria bahwa dia mengandung dari Roh Kudus dan namanya Yeshua. Ini yang disebut dengan penggenapan yang sudah terjadi sesuai nubuatan yang sudah diberitahukan ribuan tahun sebelumnya. Jadi nama Yeshua itu sudah ditetapkan ribuan tahun sebelumnya. Di zaman akhir ini malah dirubah menjadi nama lain yang tidak ada artinya, yang berbeda arti. Artinya apa? Manusia itu menolak penggenapan dari Yeshua. Oh bisa kok, nama itu sama kok katanya. Itu sebenarnya sama dengan menolak. Begitu juga kebangkitannya bisa berubah-ubah kok. Sesuai dengan Yom HaMikuri, kebangkitannya. Buah sulung bisa berubah-ubah. Waduh, itulah tadi yang saya sampaikan. Di zaman akhir ini manusia ini suka mengubah istilahnya, mengubah atau menolak dari setiap firman yang sudah disampaikan. Nubuatan yang sudah ditetapkan ribuan tahun yang lalu, bahkan penggenapannya pun sudah terjadi, itu masih ditolak, masih diubah dengan 1001 macam. Kami tidak mengenal nama Yeshua, kami mengenal nama ini, karena dalam bahasa kami nama ini. Ya, sekarang kan kita tahu nih, nama itu tidak berpengaruh terhadap bahasa. Mau kemanapun saya, nama saya tetap Henry. Mau saya ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika, ke Rusia, nama saya tetap Henry. Tidak berubah-ubah nama saya. Ini orang-orang tidak mengerti. Seperti misalnya, kalau mau mengirim uang, ya, kira-kira mungkin nggak uang itu terkirim gini? Misalnya nama saya Matahari, dari Amerika mau kirim ke Indonesia dengan nama Matahari, tapi dia bilang, wah, saya tidak tahu Matahari itu apa. Di sini kenalnya Sun. Lalu dia kirimlah misalnya $1.000 dari Amerika yang dituju namanya Sun. Pasti ditolak sama sistem. Ya, terus saya mau tanya, apakah sistem itu bisa kita atur? Nggak bisa. Itu yang terjadi sekarang. Manusia itu mencoba mengatur yang sudah ditetapkan. Ada yang bisa mengatur sistem. Ya,
dikirim, dirubah namanya. Karena bahasa Inggris di sana, son. Ya, sampai kiamat pun tidak akan nyampe uangnya. Ditolak terus. Loh, saya sudah kirim kok. Kirimnya pakai apa, Pak? Iya, namanya kan sun. Iya, matahari, betul. Tapi ejaannya beda. Memang artinya sama, tapi ejaannya beda. Itu yang terjadi. Saya tidak mau diatur. Saya tidak mau minum susu coklat ini. Karena apa? Karena nanti DNA saya berubah. Saya sudah bilang kan, DNA itu tidak berubah. Kalau kita sudah berbentuk seperti ini, ya DNA itu tidak bisa berubah. Kalau berubah berarti kita jadi monster. Paham ya? Mungkin telinga kita bukan 2 lagi, bisa 3, bisa 4. Ya. Hidung kita bukan 1 lagi, bisa 2, jadi lubangnya bisa 4. Mulutnya juga begitu, bukan lagi di depan, di belakang ada mulut lagi. Itu kalau DNA berubah. Pernah nggak ke dokter, dokter bilang, Pak, Bu, DNA kamu sudah berubah, sekarang jadi RNA. Itu pun masih dipercaya. Jangan dibodoh-bodohin, kata. Betul, kita harus punya ini, tetapi bukan berarti kita istilahnya menghasut sesuatu yang salah. Ya, kita harus mendidik, bukan menghasut. Ya, hati-hati ya, karena orang Yahudi pun begitu dulu. Dia menghasut masyarakat Yahudi untuk menolak Yesua. Itu menghasut namanya, hati-hati ya. Kalau kau mengikuti pengajaran seperti itu, habislah kau. Ya, akibatnya fatal. Ya, boro-boro di rapture, engkau akan ketemu dengan penguasa alam maut. Dan di sana engkau teriak-teriak nanti, engkau akan mengatakan, saya punya free will. Satan, saya punya free will, kau tidak bisa. Coba ngomong begitu nanti ketemu sama Satan di alam maut. Wah, ketawa-ketawa deh, diinjak-injak kamu. Nggak berlaku di alam maut itu yang namanya hak asasi manusia. Di neraka itu tidak berlaku. Ya, jangan dikira berlaku, nggak ada. Justru di neraka itu nanti manusia itu dihukum selama-lamanya. Ya, enakan mana? Hidup di dunia sampai 100 tahun atau di neraka atau di lautan api selama-lamanya? Tinggal pilih. Hati-hati ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Indonesia Masia. Kalau engkau masih mengikuti seperti itu, ya sudahlah. Saya tidak tahu lagi harus berbicara apa. Ya, ikutilah sesuatu yang benar. Jangan ikuti sesuatu yang dikarang-karang. Ya. Kalau mau mengontrol manusia, sebenarnya sekarang pun manusia bisa dikontrol ya. Banyak orang tidak tahu. Sekarang pun manusia bisa dikontrol. HP ini bisa mengontrol seluruh manusia seluruh dunia. Nggak perlu gara-gara nanochip dikontrol, nggak perlu. Karena engkau tidak tahu apa yang disebut dengan nanochip. Nanochip itu sebenarnya hanya sebatas prosesor. Tahu nggak prosesor? Pemrosesan. Di dalam nanochip itu tidak ada yang namanya memori. Tidak ada yang namanya LED. Tidak ada yang namanya suara. Karena tidak ada speaker di situ. Ini lebih canggih daripada nanochip. Saya kasih tahu. Kalau ini dihancurkan, dia ada chip. Saya tanya, chipnya berfungsi nggak? Tidak berfungsi. Fungsinya hanya sebatas sebagai logam, artinya sebagai konduktor. Ya, kalau engkau nggak mengerti konduktor itu kalau dimasukkan ke tubuh, kalaupun ada sensor, dia akan bunyi. Cuma bunyi saja. Tapi dia tidak tahu siapa orang itu. Lahirnya di mana. Ya, agamanya apa tidak tahu, alamatnya di mana tidak tahu. Ya. Itu yang banyak orang tidak mengerti. Seolah-olah chip itu segala-galanya. Tidak. Makanya saya bilang, saya sudah pernah merancang ya VLSI namanya, IC, Integrated Circuit. Artinya begini, chip itu sebenarnya istilah, chip itu artinya keping. Ya, pernah dengar ya, Coco chip katanya. Sama, itu chip itu artinya keping, kepingan. Nah, itu istilah ya. Tetapi sebenarnya itu namanya IC, Integrated Circuit. Saya tidak pernah mengatakan saya setuju atau tidak setuju, tidak. Saya mengatakan kalau engkau menolak susu coklat, ya, jangan engkau sekali-sekali mengatakan DNA saya berubah, karena engkau sama dengan menghujat Roh Kudus, dan itu tidak ada pengampunannya. Seolah-olah Bapa Yahweh itu tidak menciptakan manusia sempurna.
Seperti saya bilang, sekarang ini kita jadi manusia ini, DNA kita sudah sempurna. Kalau dirubah, kita tidak lagi jadi manusia. Kita bisa menjadi monster atau bisa menjadi makhluk hermafrodit. Seperti pernah saya sampaikan, satu tubuh bisa dua kelamin, ada kandungan. Itu kalau DNA berubah. Sedangkan alien saja memiliki struktur DNA yang mirip dengan manusia. Alien artinya apa? Itu makhluk ruang angkasa yang sebenarnya adalah fallen angel. Buatan mengenai tadi kedatangan, terus Adonisua itu harus mati ya, bangkit naik ke Samaim dan Roh Kudus tercurah. Ini yang sudah dinubuatkan ya, dan itu sudah digenapi. Artinya sudah digenapi itu sudah terjadi, tidak bisa berubah. Ini pun masih sama penyembah Bapak Yahweh. Berubah dengan alasan Imamat 23. Kalau engkau mengikuti Imamat 23, mengikuti Torah, berarti kau tidak percaya Yeshua HaMasyiah. Kalau kau tidak percaya Yeshua HaMasyiah, bagaimana mungkin kau di-rapture? Karena Yeshua HaMasyiah adalah mempelai kudus kita yang akan menjemput kita. Kalau kau tidak percaya dengan mempelaimu, bagaimana mungkin kau bisa dijemput? Bohong besar itu tidak ada. Maksud dari nubuatan adalah untuk memberitahukan manusia bahwa Elohim atau YHWH itu memiliki rencana keselamatan kekal ya untuk manusia. Satan atau iblis ya atau fallen angel itu sengaja mengaburkan penggenapan dari semua nubuatan itu. Karena dia tahu nama Yeshua itu memiliki kuasa menyelamatkan ya. Jadi sebenarnya kuasa yang paling dahsyat itu adalah kita diangkat menjadi mempelainya ya. Bukan kuasa membangkitkan orang mati ya. Seperti saya bilang, ketika kita masih buta, kita masih diberi kuasa ya, selama kita buta ya, untuk membangkitkan orang mati. Tetapi untuk masuk ke tahtanya tidak bisa. Kalau engkau tidak memanggil nama yang benar dan kudus, engkau tidak bisa masuk ke tahtanya. Engkau tidak bisa bersama-sama dengan Adonisua HaMasyiah menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa dan menghakimi para malaikat, dan juga memimpin di kerajaan 1000 tahun. Kalau kau tidak mengetahui nama yang benar dan kudus, tidak mungkin. Makanya dikatakan di Kisah Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karena nama itu manusia diselamatkan. Berarti tidak ada nama lain, hanya satu nama. Dan ini yang tidak difahami oleh orang. Seolah nama A sama dengan nama B. Kayak saya, Hendra dengan Henry dengan Hendro, sama nggak? Pasti beda. Sudah beda lahir, beda mati, beda alamat, beda pendidikan, beda macam-macam, beda orang tua. Ya beda lah berarti orangnya. Ya, ini yang harus kita mengerti ya. Bapak Ibu maupun Indonesia HaMasyiah maupun yang mendengarkannya ya. Lalu berikutnya adalah akibat perang ya di tahun 70 Masehi ya, di mana musuh-musuh dari Israel itu ya, yaitu Romawi, Media Persia, itulah yang menghancurkan semua dokumen yang berbahasa Ibrani. Dan semua dokumen ini diganti dengan bahasa lain ya. Sejak itulah nama Yahweh dan Yeshua hilang ya. Jadi ribuan tahun ya. Jadi supaya kita mengerti kenapa nama Yahweh dan Yeshua itu hilang ribuan tahun. Karena semua dokumen Ibrani di tahun 70 Masehi itu dihancurkan. Tidak ada tertinggal. Makanya tua-tua Ibrani, mereka itulah yang namanya melakukan rekonstruksi kitab-kitab Ibrani. Itulah yang dikenal dengan istilah Talmud. Jadi sebenarnya Talmud itulah kitab yang direkonstruksi. Ya. Jadi itu Talmud juga sudah ribuan tahun umurnya ya. Bukan baru kemarin, tidak. Ribuan tahun, tetapi lebih tua lagi. Kitab yang sebelumnya, Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ya itu lebih tua lagi daripada Talmud. Karena Talmud itulah rekonstruksi dari Tanakh. Disitulah nama Yahweh hilang. Begitu juga yang lainnya. Makanya dikatakan di zaman akhir ini nama Yahweh dan Yeshua itu mulai dipulihkan. Kenapa dipulihkan? Itulah artinya rapture ya.
Jadi yang di rapture itu adalah orang yang memanggil nama yang benar dan kudus, karena di zaman akhir inilah nama Yahweh dan Yeshua itu dipulihkan, khususnya untuk mempelainya ya. Tetapi bukan berarti engkau yang sudah memanggil nama Yahweh Yeshua engkau akan menjadi mempelainya. Tidak, seperti kemarin saya sampaikan, ada mempelai asli, ada mempelai palsu ya. Karena apa? Mempelai palsu itu tidak pernah mengakui penggenapan Adonisua yang sudah terjadi. Mereka menganggap itu masih berubah-ubah. Lalu dikatakan bukan hanya masalah penggenapan nama yang diubah, tetapi juga waktu ya, hari penggenapannya. Tadi sudah saya sampaikan ya. Yaitu contohnya hari kelahirannya di hari raya Sukkot ya, Pondok Daud 15 Tisri. Kematian Adonisua Hamasya itu di hari raya Paskah, Pesach ya, 14 Nisan ya. Lalu kebangkitannya di hari raya Buah Suluk, Yom Habikurim, pada satu tepat dan tetap di 17 Nisan ya. Jadi kalau kita hitung, Adonisua itu mati jam 3 sore hari Rabu ya, sampai dengan Kamis ya 1 hari, Jumat 2 hari, Sabat jam 3 sore itu sudah dihitung 3 kali 24 jam ya. Dan dia bangkit setelah jam 3 sore pada 17 Nisan. Karena jam 6 sore itu akhir dari tanggal 17 Nisan. Adonisua mengatakan, engkau harus menyebutkan setiap penggenapan yang sudah aku lakukan. Jadi ternyata selama ini penyembah-penyembah Bapa Yahweh, Adonisua, Ruach Kodes tidak pernah menyaksikan, tidak pernah memberi kesaksian mengenai penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adonisua Hamasya. Mereka hanya mengucapkan 7 hari raya di Imamat 23 tanpa ada Yeshua Hamasyanya. Bahkan tidak mengakui kenaikan Yeshua Hamasya ke Samaim di hari ke-40, dan itu tepat di tanggal 27 Iyar. Dan pencurahan Roh Kudus di hari ke-50 tepat di tanggal 8 Siwan. Jadi itulah semua penggenapannya sesuai dengan Torah ya. Jadi ini saja penggenapannya saja sudah ditolak ya, sudah diubah-ubah dengan versi masing-masing. Makanya saya bilang Israel itu dia bangsa pilihan karena Abraham, bukan karena dipilih sejak sebelum permulaan dunia, bukan ya. Silakan tanya sama Bapak Yahweh Adonisua. Kalau tidak percaya silahkan tanya ya. Karena yang dipilih itu adalah mempelainya sejak sebelum permulaan dunia. Kalau Bani Israel itu karena Bapak Yahweh mengasihi Abraham yang taat kepadanya, makanya Bapak Yahweh mengatakan, aku akan memberkati keturunanmu ya. Itu yang harus kita pahami ya. Jadi sebenarnya orang pilihannya itu atau mempelai kudusnya itu ya seperti saya sampaikan Yesaya 46 ayat 9-11. Mempelai kudusnya sebenarnya berasal dari Indonesia, orang Indonesia. Jadi ini bicara satu-satu ya, bukan bicara satu bangsa, tidak ya. Orang Indonesia bicara satu-satu. Makanya kalau dalam bahasa Inggris the man, tidak dibilang the people ya, the man. The man itu menunjuk terbatas. Orang itu terbatas, bukan umat, umat itu banyak, bukan bangsa, bangsa itu banyak. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu, maupun Indonesia Malaysia maupun mendengarkannya. Nubuatan yang sedang menuju ke penggenapan ya, inilah kedatangan Indonesia Malaysia pada saat rapture ya. Ini yang kita harus lakukan ya, harus kita persiapkan. Dan rapture itu di meterai kelima, itu yang diberitahu pada saya ya. Sedangkan anti Hamasya atau masa kerusuhan besar atau triple six itu ada di meterai ke-6 sampai ke-7. Karena meterai ke-7 itu mulai ditiupkan 7 sangkakala dan dilanjutkan dengan 7 cawan murka. Ini nanti untuk anti Hamasya dan pengikut-pengikutnya. Baru setelah itu nanti ada yang namanya perang Armageddon, perang Armageddon ya. Lalu setelah itu masuklah di masa kerajaan damai 1000 tahun. Dan setelah masa kerajaan 1000 tahun masih ada lagi perang terakhir ya. Itu namanya perang Gog Magog.
Karena ketika Satan nanti dibebaskan dari jurang maut, dia akan menghasut lagi manusia yang hidup di kerajaan 1000 tahun, dan mereka akan memberontak kepada Adonisua dan kepada mempelai-mempelainya yang saat itu memimpin di kerajaan 1000 tahun, dan disitulah Adonisua turun untuk menghancurkan seluruhnya, termasuk satan-satannya, dan mereka langsung dilempar ke lautan api. Ya, baru setelah itu masuk di masa penghakiman. Tetapi sebelum masuk ke masa penghakiman, itulah dikatakan bumi pertama, langit pertama akan hilang. Ya, kemana hilangnya? Akan dilempar ke lautan api. Ya. Banyak orang tidak mengerti ya. Maka dikatakan di Wahyu itu, Wahyu 20, maut dan kerajaan maut dilempar ke lautan api. Itu maut dan kerajaan maut itu ada di pusat bumi ini. Makanya bumi ini nanti akan hilang karena dilempar ke lautan api. Lautan api itu sangat besar ya, sangat besar. Bahkan satu galaksi pun bisa hangus, bisa hancur. Di lautan api itu sangat besar. Fallen angel belum pernah melihat lautan api. Lucifer belum pernah melihat lautan api. Ya, ini harus kita pahami ya. Jadi malaikat-malaikat tingkat tinggi itu belum pernah melihat lautan api. Ya, jadi itu yang harus kita pahami ya. Makanya nanti masa penghakiman setelah bumi pertama, langit pertama hilang, dan kita akan menghakimi bangsa-bangsa 12 suku Israel dan menghakimi para malaikat. Barulah di situ nanti ada yang namanya bumi baru, langit baru, Yerusalem baru, dan juga lautan api bagi yang dilempar ke sana ya. Itu ya. Nah, ini saya baca mengenai konsekuensi ya. Yang tidak percaya penggenapan oleh Adonisua Masya, nama benar, lahir, mati, bangkit, naik ke surga, turunnya Roh Kudus sesuai dengan penggenapan Torah. Ini yang tadi saya bilang ya. Banyak manusia tidak percaya mengenai penggenapannya. Ya, saya tidak bicara kepercayaan lain ya. Itu silahkan ya. Bagi saya keselamatan pilihan ya. Saya tidak mau mempengaruhi ya. Kalau engkau memang dipanggil oleh Adonisua, engkau akan taat dengan dia dan engkau akan diselamatkan. Tapi kalau engkau tidak taat, engkau akan dibinasakan. Tidak percaya rapture sebelum masa tribulasi. Ini ya, orang-orang selalu mengklaim ya, terutama penyembah Bapa Yahweh mengklaim, ada yang mengatakan tribulasi dulu, masa kesusahan dulu, baru rapture. Silakan, kalau engkau percaya itu silakan. Karena seperti saya sampaikan, manusia ini bisa dikontrol, sekarang pun bisa dikontrol ya. Tapi karena masih ada Roh Kudus, tidak bisa ya, karena kita masih dijaga. Tetapi nanti kalau Roh Kudus sudah kembali ke Samain bersama dengan mempelai kudusnya, baru manusia dikontrol ya, bukan karena susu coklat ya, bukan, tetapi karena tanda yang sudah diberikan ya. Saya juga sampaikan apa tanda itu ya. Ini ya, tidak percaya masa tribulasi seolah-olah bisa dikendalikan oleh manusia dengan alasan hak asasi manusia, free will, tidak mau dikendalikan, dan persamaan hak dan sebagainya. Ini yang orang-orang mencoba ya, bisa menghilangkan masa kesusahan besar. Ya, coba dengar mereka punya kata-kata ya. Jangan mau dikontrol, jangan mau begini, jangan mau begitu. Berarti apa? Berarti mereka menolak masa kesusahan besar. Ya, hebat ya. Adonisua saja, tadi saya bilang, Bapa, jikalau mungkin, lalukanlah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, kehendak pula yang jadi. Itu cuma satu kali diucapkan, dan tidak pernah diulangi lagi oleh Adonisua. Tetapi manusia di zaman akhir, ribuan kali mengulang-ulang, mencoba membatalkan masa kesusahan besar, mencoba menghilangkan masa kesusahan besar, seolah-olah dia punya kuasa di muka bumi. Hati-hati ya, hati-hati. Makanya saya bilang, tanya itu orang, pernah nggak disiksa dia di alam kematian? Tanya orang itu, pernah nggak dia masuk ke surga? Pernah nggak dia masuk ke neraka, ke alam maut?
Pernah nggak ketemu dengan Adonisua? Berbicara dengan Adonisua? Kalau nggak pernah, ya jangan ngarang-ngarang. Ngaku-ngaku disuruh Roh Kudus. Hati-hati ya, berbahaya. Kalau kau masih percaya, ya silakan. Ya, keselamatan itu seperti saya bilang tadi, pilihan ya. Dan itulah dikategorikan menghina Elohim ya, atau YYHEH. Karena apa? Menganggap DNA bisa berubah dengan susu coklat. Konsekuensinya inilah ya, akibatnya apa? Tidak mungkin dirapture dan akan ditimpa bencana-bencana, namanya dihapus dari kitab kehidupan, dan dosanya tidak akan diampuni. Ini ya, konsekuensi atau akibat bagi yang menolak nubuatan dan menolak penggenapan Adonai Yeshua HaMashiach. Kalau menolak nubuatan penggenapannya, artinya dia tidak percaya firman-Nya, tidak mengakui penggenapannya atau menolak penggenapannya, dan keselamatan kekal versi manusianya ya. Jadi seolah-olah keselamatan nanti itu masuk ke surga dengan caranya sendiri ya, cara manusia. Kalau engkau yang memiliki surga, bolehlah kau ngomong begitu ya, tapi bukan kau yang memiliki surga ya. Yang memiliki surga itu Bapa Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh ya. Kesimpulannya adalah nubuatan ya, atau pewahyuan Elohim terhadap suatu peristiwa di masa depan yang menyangkut keselamatan kekal manusia maupun juga kebinasaan kekal. Penggenapan itu adalah nubuatan yang sudah terjadi dan dijadikan acuan manusia untuk menghadapi kehidupannya dalam mencari keselamatan kekal dalam kehidupan manusia tersebut. Manusia yang menolak nubuatan dan penggenapannya, maka dia dikategorikan menolak firman Elohim dan tidak mendapatkan pengampunan ya. Ini yang saya sampaikan ya kepada kita semua, mempelai Kudus Adonisua HaMashiach maupun yang mendengarkannya, karena seperti saya sampaikan ya, dulu zaman Adonisua ya, yang menolak ataupun bahkan yang membuat Adonisua itu disalib adalah muridnya sendiri ya, bayangkan itu ya. Begitu juga sekarang ya, saya dalam sejarah pelayanan saya, baru inilah yang bekas anggota saya menghina saya ya, bahkan memberi firman seolah-olah saya menzolimi mereka, padahal saya tidak pernah menzolimi mereka. Makanya saya bilang, saya hanya menyerahkan kepada Gembala Agung kita, Gembala Sinode Pusat kita, biarlah dia yang mengampuni ya, karena saya sudah mengampuni, saya tidak mau ribut ya. Artinya saya hanya menyampaikan, engkau kalau memang engkau bisa diselamatkan, silakan ya. Tapi seperti saya bilang, keselamatan itu tidak gampang ya. Kau baca kitab suci dari awal ya, dari Kejadian sampai Wahyu, semua keselamatan itu melalui orang-orang yang diutus. Tidak ada keselamatan itu tiba-tiba, tidak ada ya. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan, orang yang diutus itulah yang diberitahu bagaimana keselamatan itu bisa kita raih ya. Itulah Dafar Elohim, firman Adonai Yeshua HaMashiach pada kita di Sabat Shalom ini, Sabat yang mulia ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelajari di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.